Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hetsbun Arif dari Forum News Network. Dampak keengganan Kementerian BUMN memberikan sponsor pada ajang balapan Formula E Jakarta ternyata masih terus berlanjut ya. Ini khususnya di dunia maya. Fakta bahwa ajang balapan yang diinisiasi oleh Gubernur Anies Baswedan itu sukses, bahkan oleh co-founder Formula E Alberto Longo disebut sebagai yang terbaik dan terbesar dalam sejarah Formula E. Walaupun kita tahu tidak diberi sponsor spesial pun oleh BUMN, itu semakin membuat netizen kesal. Apapun penjelasan yang datang dari kantor kementerian yang dipimpin oleh Erick Thohir, maupun apapun pernyataan yang muncul dari kalangan BUMN, apalagi itu kalau ada nada-nadanya membela diri, itu dianggap sebagai sebuah kebohongan dan dipastikan akan menjadi bulian, jadi bulan-bulanan para netizen. Kan sebelumnya kita sempat dikejutkan juga ya, adanya tagar yang bergema di dunia maya, Indonesia tidak butuh Erick Thohir. Nah kini itu giliran Dirut Pertamina Nike Widiawati itu yang jadi sasaran bulan-bulanan dari netizen. Semuanya ini bermula dari pernyataan Niken ya. Semuanya bermula dari pernyataan Nike ini ketika dia menyelenggarakan media gathering itu di Jakarta pada hari Rabu malam. Kami ini mau branding apa? Mobil itu tidak pakai pelumas dan BBM. Ini maksudnya Formula E ya. Sponsor itu kan branding. Branding itu produk, kata Nike. Keikutsertaan Pertamina sebagai sponsor dalam suatu ajang tertentu itu harus dilandasi perhitungan matang, kata Nike. Salah satu aspek yang dipertimbangkan yakni kesesuaian acara atau objek sponsor dengan produk-produk yang ditawarkan perusahaan. Singkatnya, kegiatan yang menjadi objek sponsor itu harus memberikan keuntungan berupa peningkatan nilai brand perusahaan. Formula E secara strategi tidak sesuai dengan branding Pertamina, itu kata Nike. Menurut Nike, sikap Pertamina ini dalam balapan Formula E ini mungkin akan berbeda jika sudah ada pabrik baterai listrik di Indonesia saat Jakarta E-Prix digelar. Sebab walau berbeda dalam aspek produk, kan Pertamina itu berencana masuk ke bisnis baterai listrik terintegrasi. Kami branding baterai kendaraan listrik, kata dia. Kalau pabriknya itu sudah lahir, kami akan dukung mati-matian supaya besar, tegasnya. Selain sesuaian objek sponsor dengan merek dagang perusahaan, syarat menjadi sponsor kegiatan bertaraf internasional itu, kata dia, membutuhkan proses panjang. Butuh waktu untuk merumuskan besaran angka dan strategi pemasaran. Argumen ini kan sebelumnya juga sempat disampaikan oleh juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulinga gitu, yang menyatakan bahwa sponsorship yang untuk Formula E ini diajukan dengan cara yang dilakukan secara mendadak. Tapi apapun yang disampaikan oleh Kementerian BUMN maupun para direksi BUMN ini dipastikan tidak akan berhasil meyakinkan publik karena sudah memang terbentuk dalam dalam pandangan para netizen ini bahwa ini sebenarnya berkaitan dengan akal-akalan atau boykot ini berkaitan dengan upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Ini berkaitan rivalitas Pilpres tahun 2024. Nah, pernyataan Nike yang dimuat di berbagai media online itulah kemudian yang muncul reaksi dari kalangan netizen. Namun agak berbeda dengan reaksi terhadap Erick ya. Para netizen kali ini tampaknya melampiaskan kekesalannya kepada Nike itu dengan sedikit bersenang-senang lah. Atau banyak bersenang-senang saya kira ya. Saya sendiri jujur bukan orang yang aktif di media sosial. Saya tidak punya akun-akun media sosial. Jadi itu yang untuk bersifat pribadi saya tidak punya. Jadi saya memang tidak mengikuti ini, tetapi saya mendapat banyak kiriman informasi adanya kehebohan di dunia maya itu. Karena saya penasaran tuh saya mencoba googling ya di beberapa media online. Di media online yang cukup besar, bulian terhadap Dirut Pertamina ini nggak muncul ya. Bahkan boleh atau nggak banyak, atau boleh sebut nggak muncul lah ya kalau saya simpulkan gitu. Yang muncul itu adalah justru berita formal tadi, penjelasan dari Dirut Pertamina soal alasan
mengapa mereka tidak memberi sponsor Formula E. Nah, penjelasan nilai yang kemudian jadi bulan-bulanan dari netizen. Mungkin ya, saya kira kenapa media-media besar di online itu tidak memberitakan soal bulian dari para netizen itu ada kaitannya juga dengan sponsor juga ya. Ini hanya dugaan ya, bukan kesimpulan. Ini kan begini, ini kan sebab kalau mereka ini memuat berita bulian dari netizen, saya kira mungkin ada satu pertimbangan bahwa memang itu mungkin dianggap tidak layak dari sisi sumber pemberitaan. Dan dampaknya itu yang bikin nggak tahan ya, kalau nggak tahan tuh bisa bikin panas telinga dan pusing kepala ini membacanya. Nah, kalau mereka media-media besar ini memuat berita itu di medianya, itu bisa-bisa mereka sendiri yang nanti tidak akan dapat iklan dari Pertamina. Namun berbagai komentar netizen itu tetap Anda bisa temukan di beberapa media online yang bukan arus utama, dan yang paling penting juga sebenarnya sudah menyebar di berbagai WhatsApp group. Misalnya meme ini di akun netizen Ale Ikhwan Jumali gitu ya. Saya lihat di WhatsApp group. Nah, Bang Ale, kalau Anda kebetulan menonton, saya izin ya mengutipnya. Dia menulis begini, setelah kami evaluasi performa portfolio kami meningkat tajam dengan penggunaan RON 98. Untuk itu pada pertandingan pekan depan, konsumsi bahan bakar RON 98 akan kami naikkan dengan pemberian minimal 65% dari berat badan pemain sampai tak terbatas atau ad libitum. Kami merasa partisipasi sebagai sponsor dalam ajang voli ini sangat baik bagi branding produk yang kami miliki. Hal ini penting kami utarakan. Kemudian ini dilampiri dengan foto tim voli putri Pertamina yang memakai kaos sponsor bertuliskan Pertamina Fastron. Netizen bernama Andarin Pempek Mang Aan ini mengomentarinya dengan kalimat yang nggak kalah lucunya. Dia bilang begini, dikasih oli samping juga ketua, biar smashnya tambah banter suaranya, ditambah dengan emoticon tertawa. Netizen bernama Muhammad Nasiruddin Hasan ini malah punya data lengkap bahwa Pertamina sendiri memang memiliki sejumlah klub olahraga yang bila menggunakan argumen Nike ini bakal nggak nyambung. Sejauh ini Pertamina itu memiliki Pertamina Soccer, PB Pertamina Fastron, tim voli Jakarta Pertamina Energy. Selain itu Pertamina juga kerap menjadi sponsor seperti sponsor utama kompetisi voli Proliga dan dalam dunia otomotif. Nah, untuk olahraga itu apakah pemainnya juga minum Pertamax? Atau mungkin sendi-sendi otot pemainnya itu diberi oli biar nggak mudah cedera. Saya kira ini olok-olok ya. Tidak hanya sekedar lucu-lucuan, banyak juga netizen yang mendebat Nike dengan data-data tapi tetap saja dikemas dengan nada canda. Akun Nuis Media misalnya ini dengan telak dia membantah pernyataan Nike dengan menyodorkan fakta bahwa tim Jaguar asal Inggris itu yang kemarin pembalapnya Mid Evans menjadi juara Formula E Jakarta itu disponsori oleh perusahaan oli dunia, ini disebutnya Castrol, itu produknya dari Shell dan British Petroleum. Dan kemudian ini dia menulis dalam bahasa Inggris ya. Dan News Media juga menyatakan dia nggak peduli dengan alasan dari Nike. Sebagai perusahaan yang punya komitmen untuk green energy, News Media tetap mempersoalkan mengapa Pertamina ini all out menyumbang besar-besaran di balapan motor GP Mandalika ini maksudnya ya, dan tidak mau mengeluarkan duit sepeser pun untuk Formula E. Akun JH_9978 mengingatkan Nike bahwa mobil listrik itu tetap butuh pelumas, terutama di bagian pengereman dan penggerak. Nah, saya nggak ngerti itu betul, apakah betul seperti ini. Jadi ini dia membantah argumen Nike bahwa nggak sesuai dengan produknya dari Pertamina. Dia juga menyatakan sponsorship dalam motorsport itu tidak harus ada hubungannya dengan dunia olahraga. Contohnya adalah tim Red Bull Racing ya. Ini sponsori oleh Crypto Bybit yang jelas-jelas nggak ada hubungannya. Contoh lain adalah tim McLaren. Wah, ini sangat terkenal dalam dunia otomotif ya. Itu disponsori oleh Husky Coklat asal Swedia. Ini kan jelas-jelas tidak ada hubungannya. Netizen Irfan Ardiansa malah memberi contoh yang ada di depan mata kita, yakni kehadiran kemarin produk perawatan wajah lokal ini MS Glow yang menjadi salah satu sponsor dalam Formula E. Dia mempertanyakan apa hubungannya antara MS Glow dengan perawatan wajah.
Dia bercanda, jangan-jangan setelah dipoles dengan MS Glow, mobil Formula E jadi lebih kinclong. Masih banyak komen-komen lain yang kalau Anda sempat membaca, ini mumpung lagi hari libur dan mungkin Anda lagi suntuk, ini kalau Anda baca-baca, Anda bisa terhibur. Ini banyak teman saya mengaku dia bisa mengikik sendirian ketika membaca komentar-komentar dari unggahan sejumlah netizen yang sangat iseng ini di media sosial gitu ya. Ya memang ini agak aneh kemarin ya, sponsornya justru untungnya sih ada perusahaan-perusahaan swasta yang hadir. Bahkan saya membaca juga ini seorang apa disebut Crazy Rich dari Jawa Tengah ini yang kemarin membangun jalan untuk warganya karena kesal jalan ke arah kampungnya nggak bagus-bagus juga, itu katanya juga jadi sponsor. Dan dia tidak peduli soal urusan politik karena menurut dia ini adalah pembawa nama bangsa dan negara, dan dia memang tidak salah. Kenapa? Karena dengan Formula E ini memang nama Indonesia itu melambung ke dunia internasional, dan yang paling penting itu adalah menunjukkan komitmen bahwa Indonesia itu juga masuk dalam negara-negara dunia yang sadar bahwa udara yang bersih, energi yang ramah lingkungan itu sangat penting. Namun kalau Anda sempat membaca komentar-komentarnya, itu banyak juga sih yang cukup serius dan mengaitkan ini dengan masalah politik, itu terutama rivalitas, tidak hanya rivalitas antara Erick Thohir dengan Anies Baswedan ya pada Pilpres 2024, karena kita tahu kan memang Erick Thohir ini saat ini sangat gencar melakukan kampanye untuk Pilpres 2024 dan banyak sekali memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh BUMN. Tidak hanya urusan Erick dan Anies kelihatannya, ini ada juga yang mengkaitkannya dengan rivalitas di masa lalu, ini yakni pada Pilkada DKI 2017 ketika Anies bersaing dengan Ahok yang kini menjadi dirut Pertamina. Logika simpel saja, Pertamina itu komisaris utamanya Ahok, lawannya Anies. Menteri BUMN ambisi Nyapres 2024 pesaingnya Anies ya. Sudah klop untuk jaga lawan tandingnya di 2024 nanti. Jadi sudah terang benderang alasan tidak ada satupun BUMN yang jadi sponsor Formula E, ya paling konyol lagi yaitu ya PLN dirutnya takut dicopot jabatannya oleh sang bos. Itu tulis akun Priyo Basuki. Lucu tapi datatif dan argumentatif ya kalau kita baca komentar mereka. Memang sangat jelas ini bahwa gelaran Formula E ini sejak awal penuh dengan intrik politik ya. Di DPRD DKI fraksi PDIP dan PSI sangat jelas ingin menghambatnya karena dikhawatirkan bisa kian melambungkan nama Anies. Mereka mencoba mengajukan hak interpelasi tapi kemudian gagal karena ditolak oleh 7 fraksi lainnya. Bukan hanya di fraksi di DPRD ya, tetapi kalau PSI ini sampai giring sendiri dan petinggi-petinggi PSI itu turun langsung membuli habis rencana gelaran Formula E ini. Ada juga yang melaporkan Anies ke KPK, dan KPK ini kelihatannya tampaknya juga menggunakannya sebagai komoditi di media karena masih terus mengomentari bahwa mereka sedang mempelajari kasus Formula E ini dan akan mengumpulkan bukti-bukti. Yang paling menarik perhatian ini tentu saja kalau dari semua kehebohan Formula E ini tidak adanya keterlibatan BUMN sebagai sponsor. Walaupun seperti dikatakan oleh Ketua Panitia Ahmad Saroni, mereka sudah mengajukannya. Jadilah Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang jadi bulan-bulanan netizen ini. Apalagi kemarin itu kan ternyata akhirnya Pak Jokowi juga tetap hadir. Nah, sementara Erick yang terpaksa mati gaya nggak berani hadir ke Formula E. Padahal sih saya yakin bahwa semua keputusan Erick Thohir ini nggak mungkin diputuskan secara mandiri oleh Erick Thohir. Saya kira pasti ini ada juga instruksi dari Pak Jokowi. Kenapa saya menyimpulkan begitu? Karena sebenarnya kalau melihat kehebohan itu dan Pak Jokowi tinggal perintahkan Pak Erick Thohir, sebenarnya semua beres, nggak ada lagi itu persoalan urusannya terlalu pendek pengajuan sponsorshipnya dan lain-lain, itu saya kira nggak akan jadi perdebatan lagi. Clear kalau Pak Jokowi yang mengambil keputusan gitu. Tapi toh kita tahu juga Pak Jokowi tidak mengambil keputusan apapun, walaupun kemudian kepada media dia membantahnya dan bahkan menurut dia penting kalau perlu dilaksanakan setiap pekan. Ngomong-ngomong soal Erick Thohir ini dan munculnya kemarin tagar Indonesia tidak butuh Erick, ternyata itu kalau saya telusuri tidak hanya semata-mata karena tidak adanya sponsorship dari BUMN di Formula E.
Namun banyak sekali persoalan yang disorot oleh netizen ini berkaitan dengan pengelolaan Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir. Salah satu ini yang sekarang sedang sangat gencar disoroti adalah gelontoran dana dari PT Telkomsel ke perusahaan patungan Gotoh. Nilai saham Gotoh ini belakangan ini terus anjlok ini dan dikhawatirkan dana triliunan rupiah milik Telkomsel, milik BUMN ini akan amblas. Di perusahaan swasta itu, di Gotoh ini, merger antara Tokopedia dan Gojek itu kakak kandung Erick Thohir menjadi komisaris. Jadi mereka menduga ada konflik kepentingan ini di balik gelontoran dana dari PT Telkomsel ke Gotoh. Nah, ngomong-ngomong yang meributkan aksi boikot sponsor di Formula E ini, boikot sponsor BUMN di Formula E ini tidak hanya para netizen. Di DPR soal ini juga sempat dipersoalkan dan itu seorang anggota DPR mengkaitkannya dengan rivalitas antara Anies dengan Erick Thohir. Saya Hirsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara sedikit soal Formula E. Saya tidak mau bicara soal Gotoh karena itu domainnya Pak Arya Sinulinga. Saya bicara aja soal Formula E. Pak Menteri, berapa bulan sebelum Formula E dilaksanakan, Pak Jokowi datang ke sana. Kalau Pak Jokowi datang kan kita sebagai menteri, sebagai pembantu presiden harusnya paham bahwa tujuan presiden ke sana memberikan sinyal kepada seluruh menterinya untuk bagaimana bisa membantu agar Formula E ini menjadi sukses dan juga bisa mencapai goalnya, yaitu kemudian bisa menjadi kebanggaan bangsa kita. Sebentar teman-teman. Nah, maksud kami adalah kami sedih kemarin ternyata kawan-kawan kami sendiri aja, sahabat kami Pak Sahroni, mohon izin, beliau seperti ngemis-ngemis ke Pak Menteri, katanya iya ternyata nggak ada tuh bantuan, ya kan. Kami juga sempat senang bahwa waktu itu sempat ada MOU dengan anak Pertamina, Pertamina Renewable itu, ya kan. Yang ternyata itu ya bukan ngasih sponsor, malah ternyata hanya memberikan potongan terhadap harga ini, harga BBM yang dibeli kan begitu. Nah, maka harapan kami Pak Menteri, kalau kami lihat, Bapak mungkin lihat di medsos itu pedas, tapi kadang bagus untuk kritikan kita, untuk multivitamin kita, untuk bagaimana kita bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan. Banyak orang mengatakan, oh tentu nggak dibantu, bukan panggungnya Pak Menteri kan begitu. Ada juga yang bilang bahwa, oh ini ya kalau acaranya Menteri, jangankan sebulan proposal, 1 menit sebelum acara Pak Menteri aja bisa BUMN itu support begitu. Maka kemudian ada kata-kata di masyarakat yang bilang bahwa oh ini memang sengaja oleh Pak Menteri BUMN diinstruksikan untuk BUMN tidak bantu Formula E karena ini kemudian Pak Anies Baswedan ini menjadi kompetitor Pak Menteri kan begitu. Saya bicara di sini Pak Menteri bukan dalam kapasitas saya mendukung Pak Anies Baswedan atau enggak, tidak. Tapi ini ada dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Kalau soal capres ya Pak Menteri, kami jelas partai kami punya calon Bu Puan Maharani, ya kan. Sehingga kami bilang bahwa ini bukan soal mendukung tidak mendukung soal Anies Baswedan, tapi soal kepentingan bangsa dan negara. Maka harapan kami Pak Menteri sebagai public figure, sebagai petugas negara, sebagai pembantu presiden, harapan kami Pak Menteri bisa lebih bijak lagi dalam urusan ini. Kalau alasannya G20, saya coba dapatkan data. Sekarang berapa sih sebenarnya keuntungan yang dicapai BUMN dalam 2021, yaitu 1.613 triliun. Kalau kita bilang sponsorship untuk kegiatan sponsorship dalam sebuah perusahaan aja 5-10%. Kalau kita bicara 5-10% artinya 80 sampai 160 triliun. Nah, masa sih untuk acara G20 sampai habis 100 triliun kan tidak mungkin. Dan sisanya kemana? Maka harapan kami hal-hal begini juga bisa bisa dilakukan agar bagaimana minimal 1 miliar lah bantu untuk mereka. Masa kita nggak malu, namanya saya lihat di logonya kemarin ada namanya MS Glow for Men, ya kan. MSG ini produk kecantikan, ya kan, yang mereka berhasil sukses bukan karena negara, ya kan, tapi dia punya keinginan, anak muda ini punya keinginan untuk bagaimana ikut mengharumkan nama bangsa kita sehingga dia mau melakukan sponsorship di situ. Maka harapan kami hal yang baik yang seperti dicontohkan MS Glow ini juga bisa ditiru oleh Pak Menteri BUMN ke depan dengan membuang sedikit egonya terhadap kepentingan politik begitu.